Rasul datang jarum ketemu. Ya Rasulullah, ini betapa bercahaya muka engkau. Aisyah, rugi orang yang nanti di akhirat tidak bisa menatap wajahku, tidak bisa memandang wajahku. Siapa ya? Di antaranya orang yang mendengar namaku tidak bersolawat. Nah, di antara sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah syadidul haya'i wat tawadhu. Nabi sangatan pemalu, lebih pemalu daripada gadis pingitan. Dulu kalau perempuan mau nikah itu dipingit setahun ya di rumah ya. Tahun apa sebulan? Saya nggak ngalamin zaman dulu. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pemalunya lebih pemalu daripada gadis pingitan. Diceritakan ketika Hajar Aswad terlepas dari tempatnya, itu Nabi dapat anugerah untuk meletakkan Hajar Aswad pada posisi semula, yang pada waktu itu kepala suku masing-masing mereka hampir terjadi pertumpahan darah, ingin meletakkan Hajar Aswad pada posisi semula. Akhirnya diputus, siapapun besok orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram, dialah yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada posisi semula. Ternyata berdasarkan pantauan, kalau sekarang CCTV begitu, orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didaulatlah Nabi kita untuk meletakkan Hajar Aswad. Tapi Nabi nggak mentang-mentang didaulat, beliau bijaksana. Beliau letakkan nih serbannya, serban beliau diletakkan. Lalu tiap-tiap ujung sorban itu kabilah-kabilah pemimpinnya suruh pegang. Mana Quraisy? Nih pegang nih. Kinanah, nih. Banu Tamim, nih. Semuanya dirangkul. Semuanya dirangkul. Hajar Aswad ditaruh di tengah, diangkat bareng-bareng. Nabi yang letakin. Nabi naik ke atas jojodong. Apa jojodong itu ya? Ini kan panggung, ada jojodongnya tuh. Apa jojodong itu? Bahasa Jawanya. Ya udah, tapi paham ya? Ya udah jojodong. Yang penting paham. Ada Ka'bah itu ada jojodongnya. Kalau orang mau nyium Hajar Aswad lewat rukun Yamani, ke pinggir naik ke atas itu jojodong. Nabi naik ke jojodong Ka'bah, ada angin, kesingkaplah ini betis Nabi, masya Allah, merah. Kenapa merah? Malu, betis loh, betis Nabi ini main bulu tangkis kolor dulu kagak malu tuh. Nabi itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Ini terjadi pada ketika Nabi umur 35. Ingat itu Habib Rizik itu ngarang Kisah Sang Rasul. Di umur ke 30 mempersatukan bangsa saat letakkan batu Hajar Aswad. Nah itu Pak Jaya hafal tuh. Pak Jaya tanyain aja. Yakhsifu na'lahu wa yarqaw thawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Yakhsifu na'lahu. Kalau sendal beliau putus, talinya beliau sendiri yang ngesol. Enggak nunggu tukang yang lewat itu apa sol sepatu. Nah enggak tuh Pak Jipojen udah bisa tuh mantan ini ya si lahu sendiri beliau. Wa yarqa'u thawbahu, kalau baju Rasul sobek siapa yang ngejahit? Sendiri sampai Siti
istri Rasul malu. Sobek, nggak nunggu permak lepis lewat, enggak. Kan ada, tukang permak lepis ada nggak? Motor? Ada nggak? Ada. Rasul sobek, nyari jarum sendiri. Nggak sempet nih. Rasul isinya tahu, buru-buru. Rasul kagak ada nih. Wah, lagi ngapul Siti Aisyah, jarum jatuh, lampu padam. Kira-kira ketemu nggak tuh jarum? Gelap. Begitu Rasul datang ketemu lo jarum. Rasulullah ini nggak ada apa-apanya. Rasul anta syamsun, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta isiru wa anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Rasul datang, jarum ketemu. Ya Rasulullah, ini betapa bercahaya muka engkau. Aisyah, rugi orang yang nanti di akhirat tidak bisa menatap wajahku, tidak bisa memandang wajahku. Siapa yang diantaranya? Orang yang mendengar namaku tidak bersolawat. Nah, na'udzubillahi min. Pernah satu waktu seseorang nangkep kijang. Tahu kijang? Kijang itu bukan inopa, bukan. Rusak ya, rusak. Dia nangkep kijang, dipanggul dari hutan. Begitu lagi manggul kijang ya, ketemu dengan Rasulullah, berpapasan. Ini kijang dengan bahasa Arab yang fasih. Ini di kitab Irsyadul Ibad, dicek lagi. Begitu berpapasan dengan Rasulullah, kijang dengan bahasa Arab yang fasih ngomong, ya Rasulullah, ini tolonglah, ini orang yang nangkap saya, ngelepasin saya dulu dah. Saya di hutan punya anak, lagi bayi-bayinya, ini jadwal ngasih susu begitu kira-kira jam 12 ini. Jadwal apa? Ini udah tuh di HP juga begitu kira-kira. Maka Rasulullah SAW pun ngomong sama ini orang yang nangkap kijang. Pak, denger nggak suara kijang? Denger ya Rasul. Apa katanya? Mau nyusuin anaknya. Gimana tuh? Ya gimana ya Rasul? Saya juga di rumah kan butuh makan anak bin ini. Ini udah dari pagi baru nangkap satu, kecil lagi. Begini saja. Kijang? Iya ya Rasul. Ente jadwal nyusul sekarang? Bukan nyusuin maksudnya. Ini bahasa kita. Kalau bahasa Rasul nggak begitu. Pinjam bahasa. Kalau sudah nyusuin anakmu, kamu mau kesini lagi enggak? Mau ya Rasul. Dengar Pak? Dengar ya Rasul. Apa katanya? Iya dia mau nyusuin doang, anaknya yang di hutan. Kalau udah kelar mau balik lagi. Tapi kan saya kagak yakin ya Rasul. Ini zamannya orang banyak berbohong ini. Bagaimana kalau dia nyusuin enggak balik ke sini? Saya rugi, anggap capek-capek. Kijang dengar nih laki-laki ngomong begitu, dengar ya Rasul. Jadi kamu gimana? Saya akan balik lagi. Bagaimana kalau kamu udah nyusuin anak di hutan nggak balik lagi? Kalau saya kagak sampai balik lagi, saya rela dilaknat. Sebagaimana dilaknatnya orang yang mendengar namamu diucap tapi tidak bersolawat. Oh itu kijang Pak. Subhanallah. Akhirnya kijang ini lari ke hutan. Bayinya yang lagi mungil-mungil disusuin, beres nyusuin, datang lagi kepada Rasulullah SAW. Ternyata tidak bohong. Ambil tuh kijangmu. Enggak ya Rasulullah.
kok enggak? Kasihan anaknya nanti gimana? Masya Allah, alhamdulillah. Wa yahlubu syatahu, Rasul punya kambing perah. Itu kalau apa itu putingnya apa wadah susu itu? Bukan putingnya, ada putingnya kecil. Ini wadah susunya apa namanya? Ya udah wadah susu aja dah. Susah ngomongnya. Kalau sudah full seminggu, 2 minggu kan full tuh susunya. Itu yang merah siapa? Rasul sendiri, enggak nyuruh orang. Wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau di dalam rumah tangga selalu khidmah untuk anak, untuk istri-istrinya, untuk keluarganya. Perang enggak, waktu sholat belum masuk di rumah bantu istri. Kalau kita mah suami idaman begitu, Pak Haji Baujan. Istri masak, kita nyambel tuh, sholatullah salam, enak gitu, nyambel, kan keringatan tuh, enak gak dia? Nggak usah pakai asam, sedap. Bi khidmati ahlihi, datang waktu sholat berhenti beliau, berangkat ke masjid, beres dari masjid ke rumah ternyata belum kelar rumah tangga, bantu lagi. Suami idaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisiratin sariyah. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencintai orang-orang fakir dan mencintai orang-orang yang miskin. Bahkan doa Rasul terkenal yang jarang diamalkan oleh kita. Allahumma ahyini miskina wa amisni miskina wa syurni fi zumratil masakin. Allahumma ya Allah, ahyini miskinan, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Wa amisni miskinan, matikan saya dalam keadaan miskin. Wa syurni fi zumratil masakin, kumpulkan saya nanti beserta orang-orang yang baca ya tiap pada sholat. Doa Rasul loh ini. Doa Rasul. Ada orang datang ke Abah Uci Cilongok, pernah dengar Abah Uci? Teman dulu mondok datang. Kalau sesama teman walaupun dia jadi abu ya tetap aja humor, cobalah minta doa gitu yang selalu ente baca, kira-kira begitu. Oleh Abah Uci dikasih doa ini, Allahumma ahyini miskinan. Loh, masa gua miskin begitu kira-kira? Kata Abah Uci, kalau punya otak jangan ditaruh di dengkul ente. Orang walaupun baca doa Allahumma ahyini miskina wa amisni miskinan wa hasyurni fi zumratil masakin, kalau di Lauh Mahfudnya kudu kaya, pasti kaya. Semua udah dijatah oleh Allah. Ketika umur kita di dalam kandungan ibu 120 hari udah ada jatah rezeki. Ya Pak Bagus Handoko ya, Sugito. Iya, zamannya ada yang Andoko, ada Sugito, ada Sujiwo Tejo. Itu mutipiwan IRC apa? IRC Sujiwo Tejo. Bagus apa? Pak Bagus Sugito. Ketika umur di kandungan ibunya itu 120 hari garis miring 4 bulan, itu sudah ditulis jatah rezeki seumur hidup 5 ton beras. Udah. Kata Nabi apa? Seseorang tidak akan meninggal dunia hatta tastakmila rizqahu, sehingga sempurna urusan rezekinya. Beras jatahnya tadi berapa? 5 ton. Kalau baru habis 4 ton 95 kilo. Berapa liter lagi kira-kira? Berapa kilo lagi?
umpama 5 meter lagi, naik pesawat, jatuh, wallahi tidak akan mati. Karena 5 liter belum dimakan. Supaya panjang umur makan dikit-dikit. Mama Sempur makan dikit-dikit, umur 125. Mama Sempur Purwakarta. Mungkin itu juga. Ya. Panjang sekali beliau umurnya. Makan piring kecil. Beda kalau ada tamu, beliau makannya wow, supaya tamu kagak malu. Tapi kalau tamu nggak ada, biasa sedikit-sedikit. Persis seperti saya. Saya makan sesuap-sesuap. Tapi 3 piring. Masya Allah. Sama termasuk jatah duit, udah ada jatahnya. Nama sopo mas? Agus. Pak Agus seumur hidup jatah duit, mau dari gaji, dari online, dari ojek dan lain sebagainya, umpama 1 miliar. Amin. Seumur hidup. Itu kalau belum dapat 1 miliar nggak mati, udah dijatah oleh Allah. Maka biasa-biasa saja kerja usaha yang namanya lembur, gak usah, nanti cepet habis jatah. Cepet habis jatahnya tuh, cepet mati jadi. Ada orang yang buka warung 24 jam, ada nggak? Masya Allah, siapa takut itu dah? Takut cepet keserut begitu 24 jam. Ya Pak Jaya nge-grab juga ternyata. Pak Jaya, orangnya mana orangnya? Pak Jaya. Buat ibadah Pak Kiai. Oh iya udah dijatah semuanya, udah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Kalau ada orang fakir miskin sakit, wa ya'udu mardahum, Rasul jenguk Rasul. Sahabat kalau sholat kan posisinya istiqomah apa? Abu Bakar di sini, Umar di sini. Begitu mau komat, Rasul lihat dulu. Kemana kosong? Nggak tahu ya Rasul, udah isi dulu. Udah sholat subuh, Allah Akbar, beres, nengok lagi. Siapa yang semalam mimpi? Nggak ada. Baru Rasul cerita, aku semalam mimpi. Gitu. Kalau mimpi jima nggak diceritain. Pernah ada sahabat yang di pojokan ini kosong, namanya sahabat apa itu? Sya'ban. Nah, udah cerita dulu. Gue ulang lagi. Kelamaan karena jam 10 kelar ngajinya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana ini bulan kok kosong? Sakit ya Rasul. Kita jenguk. Menjenguk orang sakit ada 2 kaul. Ada yang bilang kalau ngedengar dia sakit langsung jenguk. Ada yang bilang nanti aja nunggu 3 hari. Kemarin ini bagus segitu ya. Sakit Ustaz, udah berapa hari? Tadi subuh, nanti aja 3 hari lagi. Udah 3 hari itu belum sembuh baru jenguk. Jangan-jangan kalau 1 hari kita jenguk dia udah main bola. Ada 2 riwayat. Wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yushayyi'u janaizahum. Kalau ada orang fakir, orang miskin meninggal dunia, Rasul ikut mengiringi jenazahnya. Apa bedanya Rasul dengan kita? Rasulullah itu kalau berjalan tidak mau di depan. Rasul berjalan tidak mau di mana? Di belakang. Khallu dhuhri lil malaikatir ruhaniyah. Kosongkan nih, punggungku kosongkan, biar ini pada malaikat ruhaniyah. Sahabat disuruhnya di mana? Di depan. Sahabat di depan, Rasul di belakang. Rasulullah. Biasanya guru kita, kiai kita jalan di mana Pak? Di depannya santri, jamaah, belakang. Itu udah bener. Seperti itu. Ada aturan. Kalau jalan dengan guru di waktu malam,
Itu santri bagusnya di depan, guru di belakang, supaya kalau ada ular yang dipatok duluan siapa? Nauzubillah, ini ada rampokan santri dulu. Kalau siang hari guru di depan, murid di belakang. Nah, ini aturan ada. Nah, Rasulullah SAW itu emang perintah Rasul, khallu dhuhri lil malaikatir ruhaniyah. Kosongkan punggungku, biar kalian di depan, aku di belakang. Ada hikmahnya. Kalau santri jamaah di depan, kiai di belakang, itu santri nggak mau jelalatan, Pak. Nggak mau apa? Jelalatan. Nggak mau, malu sama kiai. Tapi kalau di belakang kan jelalatan nanti. Wa yusayyi'u janaizahum, kalau mengiringi jenazah Rasul di depan, baru Rasul depan sampai kelar. Beda sama kiai kita, loh, ngiringi jenazah di belakang, jenazah udah sampai, kiai pulang ke rumah. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai itu. Biasakan mengikuti jenazah sampai proses pemakaman kelar, dapat pahala 2 qiraat. 1 qiraatnya segede gunung Uhud. Nah, ngikuti pertama proses nyolatin, yang kedua proses ngubur, itu pahala piro 2 qiraat. 1 qiraat segede gunung Uhud.